Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok apa? Ya, pokoknya kami dari kelompok untuk menyelesaikan tugas akhir statistik, di mana dengan tugas membuat statistik dengan SPSS yang dari kuesioner yang sudah kami sebarkan gitu. Di mana di sini ada saya sendiri, Aryo Alamsyah, dan juga ada Suci Lestari Fadila. Ya, ada Suci juga. Jadi di mana kita kan udah menyebarkan ini teman-teman ya, menyebarkan link kuesionernya. Jadi ini hasil dari link kuesioner yang kita sebar, di mana total ada 36 responden yang menjawab dari kuesioner kami, di mana di sini sudah kami masukkan ya teman-temannya di SPSS gitu. Nah, sebelum teman-teman masukkan ke SPSS lebih mudah, kita atur dulu dari sini ya teman-teman ya. Dari variable view-nya. Variable view-nya di sini diubah aja. Sini jadi kan dari indikator pertanyaannya diubah aja menjadi X1 X1 dan sampai indikator yang terakhir gitu sampai 6. Lalu yang X2-nya juga gitu. Lalu yang Y-nya juga biar nanti pas perhitungan itu mempermudah dalam mencarinya gitu. Dan juga yang di jenis kelamin, yang di value-nya ini diganti teman-teman. Jadi ini satunya laki-laki, yang keduanya perempuan gitu. Cuma di sini karena kendala settingan, jadi hasilnya itu titik ya teman-teman. Kalau hasilnya itu laki-laki itu 1, perempuan itu 2 gitu teman-teman. Jadi kendala settingan, jadi hasilnya jadi titik gitu. Lalu setelah itu ini semua yang masuk yang sini adalah tabulasi data teman-teman ya. Jadi data yang udah kita dapatkan dari kuesioner itu dipindahkan sini jadi tabulasi data gitu. Jadi semuanya kayak yang jawab sangat setuju dan setuju itu kan nilainya 5. 5 juga sini kelihatan semua gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Ini untuk tabulasi datanya seperti ini. Lalu pertama kita pengen pakai analisis deskriptif untuk mencari respondennya ya. Yang pertama di sini kita analisis analyze dari deskriptif statistik frequency. Nah, di sini yang pertama kita mau jadi kayak penjelasan dulu gitu, kayak usia, jenis kelaminnya, program studi, semester. Nah, kita pengen lihat dari analisis deskriptif ini kayak gambarannya gitu teman-teman. Gambaran seperti apa sih responden kita yang menjawab gitu kan. Yang menjawab dari kuesioner ini gitu. Nah, dapat dilihat di sini dari usia 20 itu 10 orang, usia 21 itu 18, usia 22 itu 8, totalnya itu 36, seperti yang dari 36 gitu ya. Dimana di sini jenis kelamin 36, lalu ada program studi semester 6 semua yang menjawab, program studi ini semester 6 semua gitu. Jadi dari deskriptif statistik ini bisa menggambarkan untuk siapa aja responden kita gitu ya. Lalu kita mencari deskriptif dari responden jawabannya, tadi kan dari orangnya gitu lah. Sekarang ini dari jawabannya, frekuensi juga sama, tinggal diubah aja, yang ini dikeluarin. Kita masukin yang pertanyaannya semuanya ya teman-teman ya, biar melihat semua jawabannya gitu. Yang pertama dari X1 dulu. X1 yang ini sampai 6 ya, kita masukin. Karena ada 6 indikator pertanyaan. Nah, ini sudah 6. Tinggal kita klik OK doang. Nah, di OK ini kita kelihatan semua gitu. Yang dari indikator yang pertama, yang menjawabnya gitu kan. Nah, di sini yang menjawab yang pertama dalam pertanyaan ini nih. Dalam pertanyaan, indikator pertanyaan, saya mengetahui bahwa bunga pada perbankan konvensional merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Di sini dengan yang menjawab ragu-ragu itu ada 1 orang dengan presentasi 2,8. Lalu yang jawab setuju itu ada 12 dengan persennya 33. Dan juga yang menjawab sangat setuju itu ada 23 dengan presentasi 63,9. Berarti
sekitar setengah lebih untuk teman-teman yang mengisi kuesioner ini mengetahui gitu, sangat mengetahui gitu ya. Dan juga untuk pertanyaan selanjutnya tinggal gitu teman-teman, tinggal dilihat aja. Di sini berarti yang ragu-ragu ada 4 orang yang menjawab, 4 yang jawab sangat setuju ada 22. Ini juga sama gitu teman-teman, sampai di indikator yang ke-6. Nah, lalu kita masuk ke X2. Tadi kan X1 terkait literasi keuangan. Lalu kita analisis lagi. Di sini sama masih deskriptif. Frequency. Nah, yang ini kita ubah. Jadi yang kita pakai X2. Yang variabel X kita yang kedua. Nah, ini udah 6 ya. Jadi tinggal kita masukin lagi. Nah, sini dilihat di variabel kita yang kedua gitu kan. Dimana yang bertanya tentang literasi digital. Kayak pertama tuh saya sadar dalam menyebarkan informasi yang diperoleh dan teknologi digital tuh tentang bank syariah. Dimana yang menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju tuh ada 1. Yang setuju tuh, yang sangat setuju tuh ada 7 gitu. Sini kita lihat persentasenya. Yang paling besar itu ada di 4 yang setuju, dimana 58,3 gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi tinggal melihat deskriptif jawaban tuh kayak gitu, deskriptif responden. Jadi kita nggak perlu pakai manual gitu, langsung aja di sini ada. Lalu lanjut yang di Y, variabel Y kita, analyze, deskriptif sama tadi tinggal diubah aja. Kita masukin yang indikator yang Y ya. Ada 6. Nah, ini untuk Y-nya ya teman-teman. Jadi untuk Y-nya yang keputusan menabung, di sini seperti contohnya pertanyaan saya lebih tertarik untuk menabung di bank syariah dibanding bank konvensional. Jadi mana yang menjawab sangat setuju itu berjumlah 8, yang setuju itu 17. Berarti yang dominan adalah yang setuju dengan persen 47,2. Gitu juga dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya di mana kita akan menganalisis uji reliabilitas. Pertama kita analyze, terus kita pilih scale, reliability analysis. Nah, di sini kita tinggal masukin aja yang pertanyaan pertama, yang X1. Yang ini sini ke pindahin ke semua indikator pertanyaan X1 sini semua. Nah, setelah dimasukin kita klik OK. Nah, sini kelihatan teman-teman ya. Di sini di mana ada reliabilitas statistik sini 0,733. Di mana kalau untuk reliable itu di atas 0,06. Berarti dari uji reliabilitas kita ini udah reliable gitu teman-teman, udah normal gitu lah. Untuk uji reliabilitas ini. Jadi kita lanjut ke X2-nya. Sama, misalnya sama yang scale reliability. Nah, kita ganti semua yang di indikator yang pakai X2. Masukin juga ada 6 pertanyaannya yang di X2. Klik OK. Jadi hasilnya sama kayak tadi.
Nah, di mana sini 7,99 ya, berarti tetap reliable juga. Di mana tadi kan syaratnya di atas 0,06, 0,6. Lalu kita analisis reliable dari variabel y-nya. Y-nya ini kita ganti lagi. Ganti indikator yang pertanyaan y. Masukin indikatornya ada 6 juga. Nah, kita klik OK. Nah, di sini nanti juga kelihatan. Nah, di mana sini 0,762, di mana atas dari 0,6 gitu. Jadi, dari ketiga variabel yang kita miliki, itu sudah reliable teman-teman ya. Jadi, untuk reliabilitas uji rebus itu kita normal atau reliable gitu. Lalu kita lanjut di uji validitas. Sebelum kita uji validitas, kita harus transform dulu ya teman-teman. Transform, sini kita pilih komputer variabel. Nah, di sini di target variabel kita tulis X1 untuk simbol X1. Di tab and labelnya, di sini labelnya kita ganti di indikatornya, literasi keuangan. Sorry ya. Nah, langsung kita continue aja. Nah, di sini kita masukin yang semua indikatornya. Ini 1, masukin ditambah 2 sampai 6 ya. Tadi kan ada 6. Satu ditambah 2 sampai 6 ya teman-teman ya. Kita sampai 6. Nah, lalu tinggal klik OK. Nah, nanti itu jangan menambah di slide di kolom selanjutnya gitu. Ada kolom dari X1 totalnya gitu ya. Lalu kita lanjut ke X2-nya. Di transform sama kayak tadi. Cuma ini kita ganti menjadi X2, total dari X2. Masukin juga 6 karena ada 6 indikator pertanyaan. Nah, kalau udah tinggal klik OK doang. Oh iya, kita ganti ininya di X2, tab and label. Sini kita ganti literasi digital ya, di variabel X2 kita literasi digital. Continue, kita klik OK. Oke, nanti akan ada kolom tambahan baru. Kita lanjut di yang Y-nya, transform. Kita ganti sini Y. Tab and label kita ganti. Sini keputusan menabung. Continue. Nah, ini juga kita masukin yang indikator Y ya. Nah, oke. Oke, jadi nanti ada kolom baru ya teman-teman. Kita lanjut di uji validitas.
Di validitas pertama kita pilih analyze, correlate, di bivarit. Nah, kita di sini tinggal masukin dari variabel x1-nya ya. Variabel dari x1 ditambah sama yang total yang sudah kita hitung tadi, yang kita transform tadi. Nah, ditambah sama yang tadi yang x1. Oke. Nah, ini akan ketahuan teman-teman hasilnya ya. Tuh. Di sini hasilnya 0, di bawah 0,00 ya. Jadi validitas ini valid gitu teman ya, karena di bawah dari 0,00. Oke, kita lanjut di yang kedua. Validitas di yang y-nya x2. Ini kita ganti semua. Jadi indikator yang kedua. Kita masukin yang pertanyaan yang kedua, indikator kedua. Nah, udah 6 ditambah yang x2. Nah, ini hasilnya sama kayak tadi ya teman-teman. Dimana uji validasi ini di bawah 0,001 gitu. Jadi untuk bisa dikatakan ini valid gitu teman-teman. Kita lanjut di yang y-nya. Keluaran semua. Tambah yang transform dari y. Kita klik OK. Nah, di sini juga akan terlihat dari validitas untuk y-nya, di mana untuk signifikan tuh di bawah 0,01 ya. Di bawah 0,0. Ini sudah terlihat semua, berarti bisa dikatakan untuk variabel x1, x2 dan y itu valid gitu teman-teman. Kita lanjut ke regresi linear berganda. Pertama kita milih analisis selanjutnya, itu analisis regression di linear. Oke, nah dependennya ini kita masukin yang y-nya. Nah, untuk ininya, untuk independen kita x1 dan x2. Ya, statistiknya kita tambahin. Description-nya collinear continue. Lalu di plotnya z-spread untuk y, spread untuk x. Ini kita histogram sama ini kita cek semua. Continue. Untuk save, yang residennya kita centang yang ini, unstable. Continue.
Gitu oke. Nah, ini kan terlihat semua teman-teman untuk regresi linear bergandanya. Mana kita di sini ada residual statistiknya di histogramnya juga di sini. Histogram gimana kalau melandai gitu kayak berbentuk gunung, itu artinya itu normal teman-teman. Melandai gitu berbentuk gunung. Nah, kalau ini kayak mendekati garis itu juga normal, mengikuti garis. Dan juga kalau ini menyebar, berarti itu normal lah datanya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya dari linear berganda bisa dikatakan untuk kuesioner ini normal untuk perhitungannya. Mungkin Selanjutnya ini ada uji asumsi klasik. Nah, di sini kita hanya menggunakan dari masing-masing jumlah variabel saja. Di copy paste. Kemudian di sini di label ditulis sesuai dengan variabel kita. Yang pertama ini kita buat uji normalitas. Pertama kita ke analyze, kemudian regression, linear. Nah, di sini variabel kita yang x1 dan x2 di back 1 of 1 dan yang variabel y kita taruh di dependent. Kemudian oke, kemudian klik statistik, kemudian dicentang selection kriteria, kemudian continue. Kemudian plot. Nah, di sini masing-masing variabel kita isi. Yang pertama itu untuk variabel y dan untuk x yang ini. Setelah selesai, lalu kita centang yang histogram dan normal probability plot, kemudian klik continue. Selanjutnya klik save dan centang yang understar dz. Kemudian klik continue, kemudian klik OK, dan akan muncul hasil output seperti ini. Nah, ini adalah hasil output yang akan kita interpretasikan. Nah, di sini sedikit dijelaskan bahwasannya uji asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedartisitas. Nah, uji normalitas itu dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05. Nah, begitupun sebaliknya. Bila tingkat signifikasinya kurang dari 0,05 itu tidak normal. Di uji normalitas itu ada 3. Yang pertama itu ada histogram, yang kedua ada plot, dan yang ketiga ada kolimograf. Di sini ada contoh dari uji normalitas menurut histogram. Nah, histogram bisa dikatakan normal, kita bisa lihat hasilnya ini. Apabila histogram ini berbentuk gunung seperti ini, maka bisa dikatakan normal. Yang kedua, ini ada p-plot, bisa dikatakan normal apabila di titik-titik ini mengikuti garis diagonalnya. Jika mengikuti seperti ini bisa dikatakan normal. Kemudian selanjutnya itu kolimograf, bisa kita uji lagi. Yang pertama analis, kemudian di sini kita klik non parametric test, kemudian diklik legacy dialog, kemudian di sini dipindahkan saja, kemudian diklik OK. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasilnya 0,0 itu hasilnya lebih signifikan dan lebih besar itu dari 0,05. Jadi bisa diartikan dari variabel-variabel tersebut itu normal. Kemudian selanjutnya itu ada
uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas itu cara yang digunakan untuk ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat besarnya nilai varians, inflation factor atau IF. Jika IF di bawah 10 dan tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Jadi, uji kolinearitas ini bisa dilihat di tabel ini yang ada tulisan tolerance dan VIF, dan di mana di sini hasilnya itu harus sama. Jadi berdasarkan tabel yang diketahui bahwa nilai VIF di variabel X1, variabel X2 adalah 1,000. Nah, jadi variabel-variabel ini berarti tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kemudian yang ketiga itu uji heteroskedastisitas. Jadi uji ini itu kayak kita itu menggunakan skateboard. Jika pengambilan titik-titik menyebar di atas atau di bawah membentuk suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi kalau misalkan hasilnya seperti ini, dia itu menyebar. Jika menyebarnya seperti ini, itu bisa dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Nah, mungkin hanya segini saja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.